Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Sehat Ibu, alhamdulillah. Semoga pada Baik, memantap Bu. ya. Nah, oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran ini, dilihat-lihat pasti pada off cam ya. Yang belum off cam, Ibu ingatkan lagi untuk on cam ya teman-teman. Karena di pelajaran ini pokoknya harus on cam biar saya tahu kalian bisa menerima materi dengan baik atau enggak lewat ekspresi kalian. Oke? Nah, gimana nih kalian, ada yang keberatan nggak kira-kira kalau buat on cam? Bu, kalau misalkan nanti di tengah-tengah ada kendala jaringan itu gimana Bu? Oke, kalau ada kendala jaringan, sinyal ataupun apapun itu, device atau segala macam, boleh off cam. Tapi konfirmasi dulu ya ke saya, boleh lewat chat, kolom chat ya teman-teman. Oke, nanti jika ingin on mic juga diizinkannya saat ingin bertanya aja, oke? Nah, oke yuk, sebelum anak-anak yang belum on cam, pokoknya Ibu tunggu ya. Bentar Ibu, saya izin ke air dulu Bu. Oke, Vin, Ibu tunggu ya. Ini Rafli nggak bisa on cam ya? Saya izin aktif Bu, nggak bisa on cam. Oh ya udah, nggak apa-apa, Rafli cepat sembuh ya Rafli. Oke anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu teman-teman. Berdoa dipimpin oleh Rafli. Ada Raflinya? Oke, teman-teman sebelum belajar mari kita berdoa dalam hati. Berdoa selesai. Oke, puji syukur kita kembali lagi ya ke mata pelajaran desain grafis di pertemuan ke-6 ini. Nah, seperti biasa nanti absen akan otomatis terekam ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada yang masih ingat nggak sih sama materi yang kemarin terakhir Ibu sampaikan itu tentang apa? Saya Bu, Iya, boleh Devin, tentang apa? kalau yang saya ingat itu menjelaskan mengenai format gambar Bu. Oke, benar banget, tepat sekali. Makasih ya Devin. Betul, berarti Devin suka pelajarin ya, dipelajarin lagi, diulang kembali. Oke, kalau Hika gimana? Tadi kayaknya kepencet on mic ya? Atau bocor atau gimana? Iya Bu. Tadi nggak sengaja soalnya lagi ribet gitu, jadi aja kepencet. Maafin Ibu. Oke, nggak apa-apa Ika. Wajar sih kalau kepencet mic-nya, tapi lain kali jangan ini ya, on mic ya teman-teman kalau belum diizinkan karena takutnya mengganggu pelajaran. Oke, di materi sebelumnya kita akan membahas tentang gambar vektor ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai software-nya gitu ya untuk pengelola gambar vektor. Nah, boleh next slide? Boleh itu dulu deh, share screen. Tuh, Pak Ibu. Boleh share screen? Minta tolong sama siapa? Oke, makasih ya Ika. Oke, boleh di next slide? Nah, di sini ada 3 poin penting yang akan kita pelajari hari ini. Ada tipe-tipe gambar, ada macam-macam perangkat lunak atau software pengelola gambar vektor, dan juga ada pengenalan tools Adobe Illustrator ya teman-teman. Nah, di tipe-tipe gambar, yakni ada vektor dan bitmap. Nah, pada pertemuan sebelumnya, sebenarnya kita telah mempelajari tentang tipe gambar ya anak-anak. Namun, pada pertemuan kali ini, kita akan mereview ulang itu, ingatan kalian tentang gambar vektor dan juga gambar bitmap. Nah, kalau macam-macam perangkat lunak itu ada seperti CorelDRAW, Adobe Illustrator, dan juga Photoshop. Nah, kalau yang nanti kita akan bahas mengenai pengenalan tools Adobe Illustrator itu nanti Ibu akan berikan tentang video penjelasan mengenai tools Adobe Illustrator dan kita akan belajarnya bersama-sama. Kalau di next slide. Ya, oke, pertama kita masuk ke tipe-tipe gambar. Di next slide lagi. Nah, anak-anak, jadi tipe gambar ini terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama yakni vektor. Untuk vektor sendiri adalah gambar yang tersusun oleh garis dan kurva. Nah, gambar vektor tetap jelas ketika diperbesar, dan gambar vektor ini mempunyai kualitas grafisnya tidak bergantung dari banyaknya piksel. Ada beberapa format gambar yang sering kita temui dan tergolong dalam jenis vektor seperti ada PDF, ada AI, dan SVG. Nah, kemudian ada tipe gambar yang kedua yakni bitmap. Nah, apa sih bitmap itu ya? Kalau bitmap itu adalah gambar yang tersusun atas titik-titik atau dot. Nah, gambar bitmap itu kurang jelas ketika diperbesar gitu ya teman-teman. Nah, gambar ini biasanya kualitas grafisnya bergantung dari banyaknya piksel. Nah, ada beberapa format gambar yang sering kita temui dan tergolong dari jenis bitmap, yaitu JPG, terus PNG, dan GIF. Oke, sekarang Ibu mau tes nih ingatan kalian mengenai gambar ya anak-anak. Boleh di next slide. Nah, oke, di sini ada 2 gambar yang kanan sama kiri. Nah, itu ada yang vektor atau bitmap. Nah, ada yang mau coba yang mana yang vektor, mana bitmap? Saya Bu. Boleh, Devin.
Gambar yang sebelah kiri itu yang vektor Bu, kalau yang kanan yang bitmap. Oke, coba di next slide kita lihat sama-sama jawabannya apa. Oke, tepat sekali. Yang kiri itu gambar vektor dan yang kanan itu contoh gambar bitmap. Boleh di next slide? Oke, selanjutnya ada yang bisa tebak nggak? Ini gambar mana yang vektor, mana yang bitmap? Boleh di Rafli? Jawab Bu. Oh iya, oke Jawab Rafli. Bu. Gimana? Kalau yang kiri itu bitmap, kalau yang kanan itu vektor. Benar ya Bu? Nah, oke, kita lihat jawabannya sama-sama. Kita next slide dulu. Oke, benar ya jawabannya Rafli. Yang kiri itu bitmap, yang kanan itu vektor. Maaf itu kebalik, yang harusnya yang kanan yang vektor ya teman-teman, yang kiri itu yang bitmap. Oke, luar biasa sekali ya beri tepuk tangan dong yang buat yang jawab, buat Rafli sama David. Nah, udah tepat nih jawabannya, berarti udah ngerti ya gimana bedanya bitmap sama vektor. Nah, diingatkan lagi bahwa kalau gambar vektor itu kalau diperbesar itu tetap jelas, kalau yang bitmap itu kalau diperbesar dia akan kurang jelas gitu, agak pecah ya. Nah, sampai di sini berarti kalian udah paham ya teman-teman perbedaan yang mendasar antara gambar vektor dan gambar bitmap. Nah, di next slide. Sekarang kita masuk ke macam-macam perangkat lunak pengolah gambar. Nah, boleh next slide lagi. Nah, ada yang tahu nggak sih perangkat lunak apa saja yang ada pada layar? Aku mau coba Ibu. Kalau yang paling kanan itu CorelDRAW, terus ada Adobe Illustrator sama Photoshop. Iya, benar sekali jawabannya. Di situ ada CorelDRAW, yang tengah itu Adobe Illustrator, dan yang samping itu yang paling kanan itu ada Adobe Photoshop. Nah, dari ketiga software ini itu merupakan perangkat lunak pengolah gambar untuk kegunaannya biasanya disesuaikan dengan kebutuhan. Dan nanti di akhir kita akan mempelajari salah satu perangkat lunak pengolah gambar ya, yakni AI, Adobe Illustrator. Nah, boleh di next slide. Boleh next slide lagi. Oke, sekarang kita masuk ke pengenalan tools Adobe Illustrator ya anak-anak. Boleh di next slide. Nah, bisa dilihat anak-anak bagian atas ada menu bar dan di sebelah kirinya ada tools-tools ya anak-anak. Boleh di next slide. Nah, kan toolsnya cukup banyak ya ternyata ya di Adobe Illustrator itu. Nah, sekarang kita pelajari lebih detail mengenai toolsnya melalui video YouTube yang udah Ibu siapkan. Boleh langsung saja nanti pada menit ketiga ya, boleh kalian coba masing-masing ya di PC kalian. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit ya. Oke, free memory ya. Oke, itu dia ya anak-anak penjelasan mengenai toolsnya lebih detail. Nah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan nggak anak-anak? Dari saya tidak Ibu. Oke, Devin, kalau nggak ada, boleh di next slide. Oke, tadi itu nanti bisa kalian pelajari lagi ya di YouTube ya videonya ya. Nanti Ibu boleh juga cantumkan di Google Classroom. Oke, kesimpulan, kita masuk kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan nggak materi kali ini tentang apa yang sudah disampaikan? Bu, mau coba Bu. Oleh Rafli, ayo. Apa tuh? Tipe-tipe gambar itu terbagi menjadi dua, yakni vektor dan bitmap. Vektor jadi itu tersusun dari garis dan kurva, sedangkan bitmap sudut atas titik-titik atau dot. Adapun macam-macam pengolahan gambar itu ada CorelDRAW, AI, dan Photoshop Bu. Oke, luar biasa banget ya Rafli ya, atas jawabannya udah lengkap dan mengerti apa yang saya sampaikan. Oke, boleh di next slide. Oke, pokoknya tugas minggu ini saya menugaskan kalian untuk membuat sebuah desain sederhana menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Untuk detail tugasnya sudah Ibu siapkan, nanti Ibu share di Google Classroom. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, boleh japri ke saya atau boleh komen di Google Classroom ya anak-anak. Nah, boleh, oke. Terima kasih anak-anak. Ibu apresiasi sekali untuk pertemuan kali ini sudah berjalan dengan baik dan sudah menghayati dengan baik juga. Nah, semoga pertemuan berikutnya bisa tetap seperti ini ya, berjalan dengan baik dan bisa on cam semua dan tertib gitu ya, nggak ada yang on mic, nggak ada yang off cam lagi. Nah, kalau ada yang tidak bisa, boleh nanti mungkin izin ke ibu dulu kalau nggak bisa masuk, karena sesuai kesepakatan kita juga di awal, kalau nggak bisa masuk atau nggak bisa on cam, kalian harus izin dulu kan, nanti biar kehadirannya juga bisa dihitung nanti absensinya. Oke deh, mengingat waktu sudah habis, Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Jangan lupa untuk mempelajari materi yang akan disampaikan pada minggu depan, yaitu mengenai manipulasi gambar vektor. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman. Ibu izin keluar ya.
Makasih, Bu. Terima kasih Bu. Iya,